Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah sehat, Pak Eko. Ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu ini Bu Indri. Iya, Pak Eko. Alhamdulillah Pak Eko sudah menyempatkan waktu. Saya sangat terima kasih sekali sama Pak Eko. Ini Pak, kebetulan saya punya sedikit masalah ini Pak Eko. Saya mau menyampaikan unek-unek sekaligus mungkin nanti ada gambaran atau solusi dalam permasalahan saya Pak Eko. Oh iya Bu Indri. Apa yang diharapkan dari percakapan ini Bu Indri? Nantinya yang Bu Indri harapkan. Iya. Harapan saya sih, saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak Eko. Tentunya Oh, dalam pembelajaran begitu, Pak Eko. nggih, seperti itu nggih. Ada kalau boleh tahu ini Bu Indri, masalahnya masalah apa ya? Nah, permasalahan saya itu di Pak, di pembelajaran matematika itu loh, Pak. Kok sepertinya itu nilainya menurut saya, Pak ya, kurang maksimal nilainya anak-anak itu, Pak. Kemudian anak-anak itu kok sepertinya belajar matematika itu dari awal tuh seperti kelihatan kayak kurang kurang senang kayak takut begitu Pak. Terus sudah Oh mancepnya iya. itu apa ya, pokoknya sulit gitu loh Pak. Ya mungkin Iya, itu sulit. ya. Mm-mm. Iya. Apakah Ibu Indri sudah menelusuri kenapa anak-anak itu apa istilahnya takut nggih pelajaran matematika tadi ya, itu nilainya kurang maksimal. Mungkin Bu Indri sudah menelusuri? Iya Pak, ini di asesmen awal itu kan pernah Pak ya saya menelusuri. Nah itu ternyata mereka itu yang pertama memang pemahamannya mereka kan pasti matematika itu banyak rumusnya, banyak hafalannya. Kemudian mereka juga sepengetahuan saya melalui pengamatan, melalui tanya-tanya dengan murid saya. Mungkin ini Pak, pembelajarannya itu kurang menarik begitu Pak. Kurang menarik Iya, dan iya betul. mm-mm. Iya Pak Iya. begitu. Jadi dari pengamatan Bu Indri tadi pelajarannya kurang menarik nggih ya. Iya Pak. Kira-kira ini Bu Indri seperti apa kondisi yang ideal yang mungkin Ibu Indri harapkan dari murid Bu Indri ini ke depannya? Khususnya dari Hmm. permasalahan tadi tentang pembelajaran matematika, minat dan motivasi belajar anak tentang mata pelajaran matematika ini meningkat. Kira-kira kondisi idealnya itu seperti apa, Bu Indri? Kalau saya harapannya sih Pak ya, kalau ketika pembelajaran matematika ya murid saya itu antusias, kemudian senang, juga mereka enjoy belajar matematika. Kalau bisa ya pembelajaran matematika itu tidak bilang hari tidak begitu Pak. Jadi kayak enjoy ketagihan belajar matematika senang begitu Pak. Dan nilainya Iya, iya. harapannya nilainya juga naik Pak. Tuh. Oh iya, nilainya meningkat seperti itu, nggih. Nggih Pak. Mungkin apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan apa nggih, motivasi, terus nilai anak-anak sehingga mata pelajaran tadi matematika nggih khususnya meningkat. Mungkin ada yang bisa dilakukan untuk Bu Indri? Mungkin ini Pak ya, saya harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Salah satunya mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, agar Iya. ini pembelajarannya itu sesuai dengan minat, bakat kayak belajar anak-anak saya. Juga mungkin akan ada Hmm, diferensiasi konten atau juga konten. proses agar anak-anak itu juga tidak bosan begitu Pak. Kemudian juga Iya. mungkin ada kemarin saya sudah belajar itu Pak, kemarin ada webinar PSE itu Pak, Hmm, pengembangan sosial emosional. Mungkin di tengah-tengah ada ice breakingnya Pak ya, biar tidak terlalu tegang anak-anak saya Pak. Mungkin juga iya, bisa menerapkan stop itu Pak, biar rileks begitu Pak ya. iya. Nggih, memusatkan perhatian ya Iya Pak. untuk supaya fokus kepada materinya. Mungkin Nggih. itu kan tadi banyak nggih metode yang diterapkan. Nggih. Mungkin Indri kira-kira ini ya Bu Indri Iya ya. Pak. Apakah ada metode yang paling tepat lah yang pernah berhasil dilakukan Bu Indri di dalam kelas dalam meningkatkan motivasi anak untuk belajar itu?
Kalau dulu saya pernah itu sepertinya Pak ya, oh iya Pak, saya ingat Pak, saya dulu pernah Iya, itu ada menggunakan game Pak. Kalau anak-anak itu kan suka game Pak ya, khususnya anak SD iya, kan iya, kinestetiknya sangat sangat tinggi Pak. Jadi mungkin dengan iya. game itu Pak ya, mungkin dengan Hmm, permainan yang menarik seperti permainan maju mundur atau juga kalau pelajaran lain itu saya biasanya pakai mencongak Pak. Seperti kuis tuh Pak, satu selesai langsung iya, dinilai. Jadi anak-anak itu cepet-cepetan begitu Pak. Seperti yang iya, ini loh Pak, yang lagi hype itu apa COC itu Pak ya. iya, COC. Ya itu Iya, Pak, mungkin bisa itu Pak digunakan ya Pak ya. merasa tertantang ya anak-anak ya Iya, jadi untuk ketagihan gitu Pak. iya, jadi tidak ada bosan dan mungkin Nah, ya, ini bagi anak-anak nggih, nggih bagi Pak. murid kita. Luar biasa Bu Indri. Jika kita rating ini Bu Indri ya, Iya Bapak. pokoknya dari angka 1 dari 10. Iya, Menurut Indri, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu Indri terapkan tadi ya, nggih Pak. Eh, dari skala itu iya satu Pak. sampai 10 Kalau berapa? di rating, iya Pak, kalau di rating 1 sampai 10 sih menurut saya ini Pak ya. Menurut saya Iya. sih ya mungkin 9 10 boleh lah. Tapi tidak Oh, tidak ini Pak ya. Tidak iya. sempurna sekali mungkin karena semua kan butuh proses Pak ya, terutama di nilainya itu kan harus selalu selalu di apa ya, dimotivasi Hmm, anak-anak itu Pak. ya. Nggih. Jadi ratingnya sangat tinggi sekali ya, hampir mendekati sempurna. Berarti tingkat keberhasilannya menuju ke sukses, nggih, Bu Indri. Amin Pak, semoga Pak. Iya. Selanjutnya ini apa saja rencana yang akan dilakukan? Mungkin ada langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk metode yang Ibu Indri lakukan. Iya, Bapak. Tentunya saya akan merencanakan ini dari pertama, Pak, mungkin saya membuat RPP tadi yang berdiferensiasi dengan metode yang interaktif, dengan permainan yang dikombinasikan dengan PSE-nya masuk, Pak. Ada ice breaking, ada teknik stopnya juga. Terus Nggih. ini evaluasinya mungkin, Pak, bisa pakai seperti COC atau pakai word wall. Jadi anak-anak itu ada kinestetiknya, ada lari-larinya gitu, Pak. Iya, ada banyak lagi metodenya ya. Iya, Pak. Jadi mungkin menerapkan sangat luar biasa ya. Tadi Iya. banyak metode yang bisa diterapkan, jadi anak-anak tidak bosan dan motivasi jadi meningkat. Gitu. Iya, Pak. Eh, siapa saja mungkin ini yang bisa membantu Bu Indri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya bisa minta bantuan juga sharing-sharing mungkin Pak ya dengan kepala sekolah saya, juga dengan guru-guru, teman rekan sejawat saya. Mungkin mereka bisa saya mintai saran, ini bagaimana enaknya mengkombinasikan pembelajaran ini, jalannya bagaimana gitu Pak. Iya, iya. Berarti banyak nggih, masih membutuhkan bantuan Nggih Pak. rekan sejawat dan mungkin warga sekolah yang ada di sekitar Iya supaya Pak. metode Bu Indri bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira ini Bu Indri ya, Nggih. berapa lama ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana Bu Indri ini? Mungkin kira-kira 1 minggu bisa lah Pak ya. 1 minggu Satu ya, 1 mingguan minggu lah. bisa Iya, dilaksanakan ya, karena karena ini mungkin juga masuk sekolah, Pak, ya. ya, Juga ya, ya. awal masuk sekolah jadi mungkin urgen ini, Pak, mendesak untuk diterapkan begitu, Pak. Iya, mungkin segera teratasi nggih. Nggih, Karena Pak. dalam apa nggih? Dalam pelajaran matematika itu biasanya ada numerasi nggih. Numerasi Nggih, itu Pak. karena sangat biasanya nggih. Terus kapan ini Bu Indri bisa mulai melaksanakan rencana ini? Jadi untuk rencananya sih saya mulai besok, Pak, akan mulai saya rencanakan membuat modul ajarnya juga medianya, menyiapkan sarprasnya juga. Kemudian Nggih. aksinya, Pak, aksinya insya Allah minggu depan, Pak. Ada Oh, matematika, Pak. Ya, aksinya minggu depan. ini Rencananya soalnya baru MPLS, Pak. nggih, nggih, nggih. Iya, Pak. Oh iya, LMS nggih. Iya, Pak. Jadi diterapkan pada waktu pembelajaran Bu Indri langsung nggih. Iya, Dengan Pak. segera luar Bu Indri kita depan nggih Bu Indri nggih. Siap. Terus nggih. Komitmen apa yang Bu Indri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik?
Komitmen saya tentunya saya akan berkomunikasi secara efektif, Pak, dengan kepala sekolah, juga dengan teman sejawat, dan juga saya komitmen saya itu konsistensi, Pak. Saya harus terus belajar bagaimana merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Ya, tujuannya tercapai juga. Tentunya saya juga harus ini, Pak, mengembangkan wawasan saya tentang pembelajaran-pembelajaran yang asik dan seru atau aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran saya, Pak. Dengan mengikuti pelatihan mungkin ya, Iya, Pak. Betul. pelatihan sekarang banyak sekali ya, baik di Siap. BUMN dan kemudian di luar juga bisa Oke. kita laksanakan. Terus ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan dalam menerapkan rencana ini. Kalau dukungan tentu dari kepala sekolah, Pak, berkenaan dengan sarpras ya. Ya, kalau interaktif mau kontennya lebih bervariasi kan harus paling tidak ada proyektor, ada pengeras suara gitu, Pak. Itu dari kepala sekolah dan mungkin dari teman sejawat juga, Pak. Mungkin mereka punya referensi-referensi yang lain yang bisa saya aplikasikan dalam pembelajaran matematika saya, Pak. Luar biasa, jadi semoga rencananya berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Tuhan yang diharapkan. Bagaimana ini perasaannya setelah bincang-bincang tadi yang kita lakukan bahan? Iya, alhamdulillah Bapak, saya merasa lega. Jadinya memori-memori yang dulu sepertinya terfreeze begitu, membeku, jadi terurai kembali. Saya jadi ingat tadi kalau Bapak tidak tanya, mungkin saya, waduh apa ya yang akan saya lakukan begitu Pak. Dan juga saya senang sekali Pak, bisa ini, plong Pak, akhirnya menemukan apa ya langkah-langkah apa sih yang harus saya terapkan begitu Pak dalam meningkatkan pembelajaran matematika ini Pak. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak Sugeng ya. Bisa saling belajar, ini juga saling berbagi. Mungkin ada yang saya juga mendapat kebaikan dari Ibu Indri tadi. Terus adakah hal-hal yang lain yang ingin Ibu Indri sampaikan di selain itu? Saya kira cukup Pak. Mohon doanya saja Pak ya agar harapannya sesuai dengan yang saya harapkan Pak, tujuannya tercapai dengan maksimal Pak Eko. Nggih, amin. Nggih Bu Indri, itu ya. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu Indri ya. Semoga kita bisa saling berbagi di lain waktu, di lain kesempatan, tentunya di waktu dan tempat yang berbeda. Mungkin itu saja Bu Indri ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko. Terima kasih juga Bu Indri atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Aduh, bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Bu Indri, sehat walafiat. Kabarnya Bu Indri gimana? Alhamdulillah saya juga. Wah, siang-siang ini saya sempatkan tadi Pak Eko chat ya, mau mengeluarkan ini, mau curhat-curhat. Ini waktu kita singkat Pak Eko ya. Iya, kira-kira dari percakapan kita nanti Pak Eko, apa yang diharapkan Pak Eko dari percakapan ini? Oh gini Bu Indri, mungkin yang saya harapkan nantinya itu dari permasalahan saya, pembelajaran PJOK ini bisa gimana ya, bisa diterima di semua warga sekolah. Karena ada permasalahan sedikit tentang mata pelajaran PJOK yang saya ampuh, Bu Indri. Oh, jadi begitu, Pak ya. Jadi ini ada permasalahan jadi mata pelajarannya Pak Eko, PJOK. Jadi harapannya Pak Eko agar mata pelajaran PJOK ini bisa diterima oleh guru-guru yang lain. Kalau kira-kira Pak Eko, ini ada masalah apa sebenarnya sampai ada diterima seperti itu? Kira-kira masalahnya apa Pak Eko? Gini Bu Indri, masalahnya seperti ini. Dalam pembelajaran PJOK yang saya ampuh ini
ada yang mungkin sedikit miskonsepsi nggih, dari guru-guru yang wali kelas, terutama yang mengajar di dalam kelas. Karena di PJOK ini yang saya ampu ini kebanyakan mata pelajaran saya itu di luar kelas. Nah, permasalahannya itu kalau kita melakukan pelajaran di luar kelas, terutama juga PJOK itu pagi nggih. Pagi mulai jam 1, jam kedua, atau jam ketiga dan jam keempat. Setelah pembelajaran PJOK itu ada mata pelajaran lain, Bu Indri. Ini biasanya diampu oleh wali kelas, guru-guru mapel yang pembelajaran di dalam kelas. Nah, anak-anak itu di luar kelas pada waktu mata pelajaran PJOK, ini anak-anak kan mengeluarkan apa ya, keringat ya, keringat karena di luar aktivitas yang tinggi. Iya. Jadi keringat ini kalau langsung tidak dibasuh itu biasanya mengakibatkan pencemaran udara di dalam kelas. Jadi mungkin guru atau yang mampu setelah pelajaran PJOK ini merasa kurang enak gitu, Bu Indri. Iya, Pak. Jadi ini permasalahannya tentang bau anak-anak yang semerbak seperti itu. Betul, Pak Eko? Iya, Bu Indri, semerbak yang kurang mengenakan mungkin lah. Tetapi kalau bagi saya PJOK kalau bau keringat itu adalah suatu kesuksesan bagi guru PJOK. Karena di PJOK itu kalau tidak berkeringat, oh ya bukan pelajaran PJOK, Bu Indri. Seperti itu, Bu Indri. Bu Iya, Pak Indri. Eko. Jadi itu tadi pengamatannya Bapak ya, kenapa kok apa ya kurang diterimanya karena ada bau tadi, Pak ya. Nah, menurut Pak Eko, kira-kira Iya. kondisi idealnya itu yang Pak Eko harapkan yang bagaimana, Pak Eko? Gini Bu Indri, kondisi idealnya yaitu kita apa nih? Yang saya harapkan semua guru mapel, nih, semua guru mapel ya umumnya ya semua warga sekolah bahwa menyadari kalau anak-anak itu olahraga, keringat mungkin bisa memaklumi lah dengan kondisi tersebut dan apa nih? Pelajaran itu sesuai dengan schedule-nya dan bisa diterapkan dengan baik, tidak ada yang saling apa ya, saling kok gini kok gitu seperti itu Bu Indri. Maksudnya saling ini menjelekkan atau guru olahraga itu membuat anak-anak jadi bau satu kelas seperti itu Bu Indri. Mungkin idealnya semua warga dan warga sekolah tentunya atau khususnya guru mapel pelajaran setelah mata pelajaran PJOK itu menerima Bu Indri. Mungkin itu Bu Indri. Jadi seperti itu harapannya Pak Eko ya. Jadi iya. Menurut Pak Eko, apa ada yang bisa Bapak lakukan untuk menuju kondisi ideal seperti yang Pak Eko harapkan tadi? Iya Bu Indri. Mungkin yang saya harapkan yang saya lakukan dengan yang kondisi yang saya harapkan gitu. Saya akan memberikan yang pertama mungkin memberikan nasihat gitu, kepada murid saya setelah melakukan olahraga itu mungkin supaya ganti baju mungkin gitu. Ganti baju. Yang pertama ganti baju mungkin menggunakan baju seragam sekolah. Ya tentunya setelah olahraga kan pakai seragam olahraga Bu Indri. Jadi pada waktu selesai olahraga ganti baju seragam pada hari itu gitu Bu Indri. Itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua Bu Indri, saya akan memberikan apa nih, pendinginan kepada anak-anak setelah mata pelajaran dan aktivitas yang sudah dilakukan di lapangan kan keluarkan keringat. Habis itu saya melakukan pendinginan tentunya di luar supaya keringat yang sudah didapatkan anak ini bisa apa gitu hilang lah, mengurangi baunya tadi. Terus selanjutnya mungkin yang ketiga itu karena saya sarankan untuk membeli apa gitu parfum mungkin ya, parfum biar tidak bau di dalam ruangan. Itu mungkin Bu Indri yang bisa saya lakukan Bu Indri. Iya, luar biasa sekali Pak Eko. Sudah ada ini ya gambaran mungkin Pak Eko apa yang akan dilaksanakan begitu Pak Eko ya. Apakah ada mungkin metode yang lain mungkin Pak Eko yang bisa dilakukan? Nggih, metodenya mungkin seperti itu Bu Indri, karena ini di yang apa ya, tentunya yang saya jelaskan tadi
ada langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Tentunya juga saya menambahkan mungkin saya kombinasikan gitu Bu Indri, kombinasikan antara mata pelajaran PJOK ini yang mungkin selalu di luar, mungkin saya setelah pembelajaran bisa dikombinasikan dengan di dalam kelas Bu Indri. Jadi setelah pembelajaran PJOK yang di luar kelas mungkin ada refleksinya saya masukkan ke dalam kelas Bu Indri. Jadi anak-anak itu saya instruksikan supaya langsung ganti baju dengan instruksi saya, dengan jam saya, tidak mengurangi jam guru yang setelah saya Bu Indri. Jadi pada waktu jam saya itu saya kondisikan anak-anak supaya siap dan gimana ya, dikondisikan di dalam kelas itu supaya mata pelajaran yang lain, guru yang lain ini menerima dengan baik Bu Indri. Mungkin itu Bu Indri. Iya, luar biasa sekali Pak Eko. Menurut Bapak, ini tadi mungkin gambaran solusi atau langkah-langkah yang digambarkan Pak Eko tadi ya, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa Pak Eko? Dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa ya? Iya Bu Indri, kalau saya nilai ya dari skala 1 sampai 10, mungkin tingkat keberhasilannya itu mencapai 8 lah Bu Indri, 8 mungkin 8,5 lah, mau ke 9 Bu Indri. Karena juga kita menyangkut dengan guru mata pelajaran setelah saya, mungkin saya akan menjadi umpan balik kepada guru yang di mata pelajaran setelah PJOK. Mungkin itu Bu Indri. Ya, alhamdulillah. Sudah sangat bagus ini Pak ya, sudah 8,5 mau ke 9. Luar biasa sekali loh Pak Eko. Mantap. Ya. Bu Indri. Nah, kemudian Pak Eko, selanjutnya adakah rencana aksi yang akan dilakukan Pak Eko dalam mencapai tujuan yang Pak Eko harapkan tadi? Kalau mungkin ada langkah-langkahnya, mungkin bisa dijelaskan Pak Eko? Iya Bu Indri. Langkah-langkahnya yang pertama mungkin saya akan melakukan kombinasi. Jadi saya membuat rencana RPP yang awalnya itu di luar di lapangan terus, nanti saya kombinasikan dengan yang di dalam kelas Bu Indri. Jadi saya menyiapkan modul ajar atau perangkat atau RPP yang saya sesuaikan. Jadi karena olahraga itu juga tidak menggunakan kinestetik juga Bu Indri ternyata Bu Indri. Setelah saya pelajari, setelah saya ikuti pelatihan ternyata olahraga itu enggak cuma fisik tetapi juga IQ juga bisa harus ditingkatkan Bu Indri. Karena kalau fisik terus tetapi tidak bermain dengan akal dan pikiran, akhirnya kegiatan itu akan kurang baik. Tetapi kalau dikombinasikan akan luar biasa hasilnya Bu Indri. Terus selanjutnya setelah membuat RPP mungkin saya akan kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat dengan memberikan mungkin pengertian atau mungkin sedikit wawasan kepada guru-guru rekan sejawat saya, khususnya mata pelajaran yang setelah mata pelajaran PJOK. Mungkin itu Bu Indri yang bisa saya lakukan Bu Indri. Baik, bagus sekali Pak Eko. Nah, kemudian menurut Pak Eko, siapa saja yang bisa membantu Pak Eko untuk mencapai tujuan dari atau membantu rencana aksi dan langkah-langkah yang sudah dikemukakan Pak Eko tadi? Oke Bu Indri. Yang membantu tentunya saya membutuhkan banyak bantuan khususnya atau kolaborasi lah, bantuan dan kolaborasi. Tentunya kolaborasi yang pertama dengan kepala sekolah, tentunya dengan kepala sekolah dengan merubah RPP nanti yang akan disupervisi oleh kepala sekolah Bu Indri. Terus yang kedua rekan sejawat. Nah dengan rekan sejawat ini saya membutuhkan bantuan mengenai mungkin solusi mungkin yang masukan atau mungkin saran mungkin yang saya dapatkan mungkin dari guru-guru mata pelajaran mata pelajaran dalam kelas yang mata pelajaran bertepatan setelah PJOK Bu Indri. Mungkin itu Bu Indri. Iya, luar biasa sekali. Ya Pak Eko. Satu lagi. Ya. Juga bantuan juga kepada murid-murid juga murid saya mungkin untuk
melakukan hal-hal yang mungkin bisa diterima atau bisa dimaklumi oleh guru kelas yang diampu setelah mata pelajaran PJOK. Mungkin itu Bu Indri. Baik Pak Eko. Nah, menurut Iya. Pak Eko ini rencana yang tadi Pak Eko kemukakan itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak Eko untuk merencanakan sampai dengan aksi nyatanya mungkin Pak Eko? Nggih. Untuk waktu nggih Bu Indri. Waktu relatif nggih. Maksudnya relatif ini nanti saya merencanakan itu secepatnya karena ini menuju ke pembelajaran awal pembelajaran di tahun pelajaran 2024-2025. Ini kebetulan anak-anak sekarang masih MPLS nggih. Nggih. Mungkin Iya. 1 minggu depan ini nanti saya akan mulai merencanakan. Setelah untuk rencana aksinya nanti mungkin setelah jadwal jam saya nanti saya akan melakukan rencana yang akan saya lakukan. Mungkin itu Bu Indri. Alhamdulillah. Ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak Eko ya. Nah, Saya kira kemudian iya. relatif Bu Indri, tidak Oke. lama Bu Indri. Nah, kemudian Pak Eko yang ingin saya tanyakan lagi mungkin komitmen seperti apa yang akan diambil oleh Pak Eko agar tujuan ini dapat dicapai secara maksimal? Nah, ini komitmen. Komitmen saya tentunya saya akan menerapkan konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi awalnya. Langkah-langkahnya ini saya akan melakukan dengan konsisten dan dengan pengamatan dan mungkin refleksi individu dari saya. Setelah itu saya akan merencanakan mungkin kalau siklus pertama gagal mungkin ada siklus kedua, mungkin itu Bu Indri. Jadi komitmen ini dan rencana ini saya terapkan di sekolah saya dengan refleksi individu itu Bu Indri. Baik, Mungkin Pak itu Bu Eko. Indri. Apakah ada dukungan lain dari pihak lain mungkin yang Bapak Eko perlukan? Nggih, tentunya tadi yang saya jelaskan dari dukungan ini dari pihak kepala sekolah mungkin ya Bu Indri. Terus yang kedua dari rekan sejawat dan selanjutnya mungkin yang langsung berkenaan kepada yang bersangkutan yaitu murid saya Bu Indri yang ada di sekolah Bu Indri. Mungkin itu jadi saya akan melakukan dengan proses keberpihakan kepada murid Bu Indri. Mungkin itu Bu Indri. Baik, sepertinya alhamdulillah sudah menemukan solusi ya Pak Eko ya. Pak Bu Eko, Indri. bagaimana perasaannya sekarang Pak Eko? Luar biasa Bu Indri, perasaan saya sangat bahagia dan sangat lega Bu Indri. Permasalahan saya akhirnya mulai menemukan titik terang dan saya akan yakin akan melaksanakannya dan saya juga yakin akan berhasil Bu Indri. Iya. Apa ada hal lain mungkin yang ingin Bapak sampaikan? Untuk hal lain apa ya? Saya kira cukup Bu Indri. Dari saya cukup Bu Indri. Ya, alhamdulillah Pak Eko, semangat ya Pak Eko untuk menerapkan rencana aksi dan juga langkah-langkah yang sudah Bapak kemukakan tadi. Semoga mendapatkan hasil yang optimal ya Pak Eko. Amin, amin. Nggih Bu Indri, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya juga. Akhirnya sampai di sini nggih Pak Eko? Nggih Bu Indri, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Iya, sama-sama Pak Eko.